Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dan kini kita ada di segmen Creative dan sudah kembali bergabungkan Rosalind Chu. Ya, dan pemirsa untuk membahas tema Creative menarik kali ini mengenai ekspansi Surya pasca pendanaan sudah tersambung melalui line Zoom bersama dengan Mas Adi Laksmana Putra, VP of Commercial Surya Daya Indonesia. Halo Mas Adi, Halo, apa halo, kabar? selamat pagi. Baik, apa kabar Baik, Mbak Rosali, Mas Wiki? ya baik terima kasih sudah bergabung bersama kami di Creative pagi hari ini walaupun lagi terjebak macet ya Mas Adi ya. Iya, mohon Oke, maaf sekali nih, saya baik, Zoom-nya dari dalam mobil. ya so good. Mas Adi ini selamat atas pendanaan lanjutan yang diperoleh. Seperti apa sih cerita di balik pendanaan yang diperoleh kembali oleh Surya ini Mas Adi? Mungkin kalau saya boleh ceritakan sedikit, Surya sendiri kan sebenarnya sudah cukup lama didirikan ya, meskipun kalau kita bicara sektor energi terbarukan ini, sektornya sendiri tergolong baru. Ya. Nah, jadinya terkait pendanaannya ini tentunya itu seiring dengan semakin berkembangnya sektor energi baru dan terbarukan di Indonesia. Dan saya rasa itu satu hal juga yang apa yang kedepannya akan semakin positif karena disertai dengan kebijakan-kebijakan dari sektor publik maupun sektor swasta yang memang saya rasa akan menjadi lebih baik lah ya bagi Indonesia secara keseluruhan. Begitu. Baik, baik Mas Adi, Anda melihat ada diferensiasi apa nih antara Surya Daya Indonesia dengan perusahaan-perusahaan lain di bidang sektor energi terbarukan begitu? Prospeknya seperti apa sih ke depannya Mas Adi? Mungkin kalau bisa saya jawab terkait prospeknya terlebih dahulu ya. Secara prospek sih seperti tadi saya katakan, menurut kami di Surya, marketnya tuh masih underpenetrated ya. Hmm. Jadi prospek pertumbuhannya tuh masih sangat besar, mungkin itu yang pertama. Nah, kalau kita bicara apa yang membuat kita berbeda dengan yang lain, tadi saya sempat singgung di awal, Surya ini merupakan salah satu pemain solar B2B pertama lah kalau saya boleh bilang di Indonesia ya. Nah, itu kan tentunya jadi kita mempunyai kesempatan untuk punya track record terlebih dahulu dibandingkan pemain lain. Itu mungkin salah satu diferensiasi kami. Nah, yang kedua tentunya kualitas SDM. Tidak bisa dipungkiri kalau kualitas SDM itu sangat penting dan kita ini bangga bahwa kita tuh seperti one stop shop. Jadi segala macam kegiatan bisnis atau aktivitas bisnis yang sifatnya vital kita kerjakan in-house. Jadi mungkin secara singkatnya dua hal tersebut ya. Baik, Mas Adi secara objektif apa sih yang membuat venture capital memutuskan untuk menguncurkan pendanaan ini ke Surya? Tidak bisa dipungkiri sektornya sekali lagi di Indonesia mungkin dibandingkan dengan negara-negara lain sektornya tergolong baru. Jadi untuk pertumbuhan kedepannya pasti akan cukup pesat dibandingkan yang lain. Dan juga ada tren ya seperti tadi saya katakan ya, kebijakan-kebijakan dari sektor publik yang cukup positif gitu untuk mendorong Indonesia semakin mendekati green economy. Baik, terkait pendanaan sendiri ini ke depannya akan digunakan untuk apa saja sih Mas Adi dan kemudian ada target terdekat apa dari Surya Daya Indonesia yang terdekat Mas Adi? Baik, untuk pendanaan mungkin seperti Mbak Rosalin, Mas Wiki sudah pernah dengar sebelumnya, ini kan bukan pendanaan kita yang pertama. Setiap kali kita lakukan pendanaan itu pasti kaitannya dengan kita ada proyek-proyek baru yang kita berusaha kejar gitu ya. Nah, ini berkaitan dengan target jangka panjang kami juga. Kami bergerak di bidang B2B, kami rasa sekali lagi marketnya masih underpenetrated, kami ingin terus bertumbuh dalam sektor ini sekaligus mencari peluang jika ada kesempatan ekspansi di segmen lain ya, begitu. Oke, secara cakupan market sejauh ini untuk Surya di Indonesia terutama seperti apa Mas Adi? Mungkin secara kalau saya bisa bilang consumer base kita ya, Mas Wiki, kita tuh ada sekitar lebih dari 170 lokasi PLTS atap dan itu tersebar di seluruh Indonesia dan dari berbagai sektor juga. Jadi kami ada di sektor manufacturing, kami ada sektor cold chain, rantai berpendingin ya, kami ada di sektor tekstil dan lain sebagainya. Baik, baik terkait dengan target kinerja pasca pendanaan, kemudian juga Mas Surya ini untuk
gambaran profitabilitas sejauh ini seperti apa mungkin bisa digambarkan? Mungkin secara summary ya untuk profitabilitas peluangnya masih besar di Indonesia. Masih banyak offering-offering yang kita bisa tawarkan kepada customer dan tentunya offering-offering ini juga memiliki tingkat return yang cukup sehat ya. Seperti itu. Oke, untuk kembali mengingatkan pemirsa seperti apa sih gambaran model bisnis dari Surya, Mas? Nah, jadi kalau misalnya kita bicara Surya, sekali lagi kita fokusnya masih di sektor B2B ya. Kalau istilahnya orang solar tuh kita sebutnya CNI, commercial dan industrial. Yang kita lakukan adalah kita tuh one stop shop, kita tawarkan kepada customer-customer kita rental panel surya, yang mana rental panel surya tersebut tentunya akan membawa beberapa benefit bagi customer kita ya. Yang pertama tentunya tentang green energy, yang kedua tentunya terkait cost savings, dan yang ketiga segala macam offering yang kita berikan kepada customer, dan ini berkaitan dengan kualitas SDM yang tadi saya bilang, segala macam offering yang kita berikan kepada customer itu sudah disertai dengan operations dan maintenance. Jadi service-nya sudah di-cover oleh kita juga. Begitu Mas Vicky. Oke, berarti disewakan begitu ya pembangkit listrik tenaga surya atapnya kepada konsumen begitu dari pemasangan kemudian juga servisnya ataupun pemeliharaan ini tercover oleh Surya sendiri begitu ya. Benar. Oke, baik Benar kita tahan sejenak, kita harus jeda Mas Adi dan juga pemirsa tetap bersama kami akan segera kembali. Baik pemirsa, Anda kembali di Create Up. Kita masih tersambung dengan Adi Laksmana Putra, VP of Commercial Surya Daya Indonesia. Baik Mas Adi, terkait dengan produk-produk utama atau layanan utama yang dihadirkan oleh Surya Daya Indonesia, sebenarnya sepanjang ini sudah sejauh apa dan dari Surya Daya Indonesia sendiri ini untuk meningkatkan raising awareness dari masyarakat Indonesia sendiri terhadap produk-produk yang dihadirkan seperti apa? Baik, jadi mungkin secara offering yang kami bisa tawarkan ya, secara umumnya yang kita tawarkan adalah rental terkait solar system beserta dengan servisnya. Servisnya ini termasuk konstruksi, dan setelah PLTS atap itu sudah commissioning, service, maintenance itu semuanya di-cover oleh kita. Nah, terkait layanan-layanan lain yang bisa diberikan, tentunya kita kan sebenarnya DNA-nya yang saya suka bilang, DNA-nya itu kan masih startup ya, jadi kita tuh berfokus kepada teknologi. Jadinya tentunya kita akan harus selalu berinovasi untuk bisa memberikan kualitas layanan, kualitas offering yang semakin baik kepada customer. Kualitas offering yang semakin baik tidak menutup kemungkinan kalau saat ini kita hanya bicara rental dan service, tidak menutup kemungkinan ke depannya mungkin ada service-service lain yang bisa kita berikan juga. Begitu. Oke, kalau boleh dilihat dari feedback lah ya yang disampaikan oleh user lah sejauh ini pada saat menggunakan service yang digunakan ataupun diberikan oleh Surya itu berapa banyak sih cost energi yang dihemat begitu dan juga mungkin value-value lain yang dirasakan oleh klien itu seperti apa feedbacknya? Mungkin baik, kalau secara kuantitatif agak susah dijelaskan karena benefit yang bisa didapatkan customer itu tergantung dari beberapa hal, Mas Wiki. Panel surya itu kan kita bicara tentang iradiasi matahari ya, yang mana iradiasi matahari itu di tiap-tiap lokasi beda-beda juga. Orang selalu berpikir kalau semakin dekat ke matahari, misalnya lokasinya di gunung itu semakin bagus, malah terkadang tidak seperti itu, Mas. Nah, jadinya benefitnya juga tuh tergantung dari lokasi, tergantung dari kegiatan bisnisnya sendiri. Memang ada beberapa sektor yang lebih banyak menggunakan listrik, tentunya savingsnya akan lebih besar. Begitu ya terkait benefitnya. Baik, Mas Surya sejauh ini, Mas Adi ya maksudnya untuk terkait dengan kontribusi positif terhadap sustainability di Indonesia sendiri, ada target tersendiri dari Surya Daya untuk meningkatkan terus begitu potensi keberlanjutan di Indonesia. Benar. Ini mohon maaf tadi saya lupa jawab pertanyaan Mas Wiki yang kedua. Memang satu hal yang kita coba lakukan itu kita menjaga hubungan baik dengan semua stakeholder ya.
Nah, stakeholder itu kita bicara tentunya ada asosiasi seperti ASI untuk untuk pemain seperti kita. Tapi di samping itu juga kita kan harus coexist ya dengan policy maker. Karena kebijakan-kebijakan yang kita lihat saat ini itu semakin transparan dan saya rasa mendorong pertumbuhan sektor ini ke depannya. Begitu. Oke. Nah, itu menurut saya cukup penting. Di samping itu mungkin orang suka bilang, oh ini sektor baru ya, gimana nih persaingannya kan, tingkat persaingannya. Segmen di sektor EBT dalam hal ini ya kami sebagai pemain solar ya itu ada macam-macam kan, ada residensial, ada yang kita sebut utility scale berarti semacam power plant begitu ya. Kemudian ada B2B. Sekali lagi secara keseluruhan sektornya masih under penetrated. Jadi persaingan itu menurut kami malah cukup baik ya, cukup positif karena itu meningkatkan awareness terkait sektor ini secara keseluruhan. Begitu sih. Oke. Mbak Rosali. Ya. Baik. Sejauh ini hanya menyewakan saja PLTS-nya, ada rencana untuk menjual kepada konsumen? Itu mungkin salah satu segmen yang saat ini kita belum terlalu banyak sentuh, Mas Wiki. Tapi nggak menutup kemungkinan ke depannya itu satu hal yang kita terbuka untuk explore juga. Oke. Artinya ini memang sejauh ini dengan model bisnis menyewakan PLTS sendiri kepada user gitu, itu kemudian menjadi model bisnis yang menarik. Tapi menjual secara langsung juga ini menarik juga potensinya ke depan gitu ya? Benar. Cuma Oke. mungkin yang saya ingin tekankan karena sektornya relatif baru, kalau kita rental, yang kita tawarkan kepada customer adalah customer tidak perlu keluar uang sepeser pun di depan, Mas Wiki. Berbeda dengan kalau misalnya jual putus begitu kan ya, mereka harus beli, keluarkan uang di depan untuk suatu teknologi yang mungkin bagi beberapa orang bukan suatu hal yang mereka sudah cukup familiar begitu. Baik. Sejauh ini ada sektor khusus yang mengkonsumsi service dari Surya atau rata aja multi sektor? Oh, kita multi sektor, Mas. Jadi kita terbuka untuk sektor apapun, termasuk shopping center, jadi pusat perbelanjaan, kita bicara tambak ikan, itu kita terbuka untuk explore. Baik. Oke, semoga memang target dari ekspansi yang dilakukan oleh Surya di tahun ini dan juga tahun-tahun ke depan ini dapat berjalan juga dengan lancar ya, dan cakupan marketnya juga akan lebih luas. Mas Adi, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sukses untuk Anda dan juga teman-teman di Surya. Sampai jumpa. Terima kasih Mas Adi, salam Terima sehat. kasih banyak Mas Wiki, Mbak Rosalin. Terima kasih pagi. Baik, dan kita akan kembali melihat pergerakan dari IHSG dari pembukaan sesi 1 hingga saat ini seperti apa pergerakannya begitu ya. IHSG bergerak menguat 0,27% di level 7.289,413. Iya, sementara saham-saham yang mengalami penguatan signifikan pada pagi hari ini di top gainer sendiri ini adalah AMMN, disusul saham ESA, Atla, Suri, Wika, PTPP, MNCN, kemudian Bull, dan juga ISEA. Sementara itu top losers adalah Boga, BLES, Golf, Film Dewa Bumi, EXCL, JTPE, PSAB, dan juga TOWR. Ya, baik pemirsa, 90 menit sudah kami menemani Anda dalam Power Breakfast. Ya, semoga pembahasan hari ini dapat menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda. Tetap perbarui informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Jangan lupa untuk menyaksikan program Market Review yang akan tayang secara live pada pukul 10.00 WIB. Ya, karena urusan masa depan harus yang terdepan. Aku investor saham, saya Rosalin Chu dan rekan saya Wiki Adrian, sampai jumpa.